Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Prinsip pernikahan. Pernikahan ibarat omelet atau telur dadar. Itu hanya sebaik telur itu. Betul ya saudara? Pernikahan ibarat dadar yang terbuat dari dua buah telur yang dipecahkan dan dicampur menjadi satu. Telur yang retak, bila dibiarkan akan kemasukan udara dan telur itu akan menjadi busuk. Telur yang baik bila dicampur dengan telur yang busuk, maka dadarnya akan menjadi apa? Busuk. Telur yang retak dan akibatnya busuk ibarat karakter dan jiwa yang terluka. Karakter yang buruk, di rumahnya papanya tukang main judi, tukang top, tukang minum, dia yang tukang kasih minuman, dia yang suka tukar uang kecil untuk main judi. Papinya pukul mami itu biasa, seperti kipas. Dia lihat itu semua. Nah, kalau saudara tidak hati-hati nanti dia kipas juga saudara. Kan alam bawah sadar itu biasanya itu keluar. Nah, itu telur. Tidak peduli betapa baik telur itu, telur yang busuk akan menang. Ketika kedua telur itu telah bercampur menjadi dadar, omelet, maka tidak bisa kembali menjadi telur lagi. Telur yang busuk selalu memengaruhi telur yang baik. Itulah sebabnya prinsip ini Anda harus ingat baik-baik. Di foto sekarang juga. Saya jangan lupa. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang. Itu artinya apa? Prinsip kepercayaan yang berbeda saja, itu sudah cukup mengheboh, apalagi agama yang berbeda. Satu tepuk tangan, satu diam dengan hormat, lihatlah semua. Satu bilang happy ya. Satu menyanyi lompat sorak, satu diam dengan hormat. Itu saja sudah apa? Sudah apa? Sudah bermasalah. Kenapa? Karena yang tepuk tangan bagian kiri, yang tepuk karena yang diam dengan hormat bagian kanan, masing-masing salam. Lalu sampai di gereja pendeta tanya dengan ibu, Bapak di mana? Bapak dahsyat luar biasa. Munafiknya luar biasa. Kalau Bapak dahsyat dia temani kamu dong. Tanya suami lagi, Bapak istri mana? Istri majelis dahsyat luar biasa. Oh ya. Lalu Bapak kenapa sendiri? Itu sudah. Harusnya kalau majelis dia tunjukkan bahwa dia bisa urus rumah, dia bawa kamu. Tapi ini unbalance. Dia takut kau bilang, Bapak di mana? Bapak ada main catur. Dia mengaku itu tidak mungkin. Kenapa? Nanti jatahnya dipotong. Uang takujudi tidak datang ke dia lagi. Dia terima hanya gaji pokok. Tunjangan jabatan ini tidak boleh lagi. Jadi dia bilang, oh Bapak suami rajin baca Alkitab, kasuan percaya pi. Waktu pi dia ada baca Al-Quran. Saudara lihat, prinsip kepercayaan ini penting. Makanya saudara kasih saya mengerti ini, kita jangan buru-buru menikahkan anak kita. Karena saudara sudah paham bukan? Menikah atau tidak menikah tidak mempengaruhi menyelesaikan rencana Allah. Yesus saja tidak menikah kok. Nah, coba saudara bayangkan 50 tahun dari sekarang pernikahan saudara. Kalau yang baru menikah kemarin, minggu lalu. Kalau saya yang sudah menikah 36 tahun, maka saya bayangkan 14 tahun dari sekarang. 20, 21, 20, 31. Tolong videonya disiapkan. 20, 21, 20, 31. Tambah 4 tahun, 20, 35. Saya 50 tahun. Ketika saya menikah
50 tahun. Cucu saya Kirna yang minggu depan akan jadi MC untuk kita, dia usia 22 tahun. Dan oleh kemurahan Tuhan saya lagi bayangkan, karena dia mau jadi chef, dia akan masak kasih opa-opa yang ada pantat. 20-35 oleh anugerah Tuhan. Junior saya GPF 17 tahun. Saya bayangkan dia turun dari Australia datang. Calon dokter hewan. Dan Jose calon dokter kandungan. Nere-nere depan Nicodemus Lobo. Saya lagi bayangkan oleh saudara, doakan ya. Apa yang terjadi kalau Anda 50? Apakah Anda meninggalkan sejarah? Opa tukang begini, tukang begitu, oma tukang begitu. Sudahlah, kita nikmati lagu ini dan saya harap lagu ini akan menjadi berkat untuk kita semua. What do you do when the fire's gone and passion fades to gray? Just being together used to be enough, but now what? How do we feel what we used to feel? Can we learn how to care when it seems such a long way back? Here to there. Right now it feels like it would be easier to give up and give in. 50 years from now, what will we remember? 50 years from now, what will we have to treasure? If we walk away from this, what will we have missed? 50 years, 50 years from now. Dance recitals and t-ball games, simple joys of the day. Will we let the best of life just pass us by? Graduations and wedding days, the grandkids up on our knees. Will we make a huge mistake? Oh man, do we just throw away what we started? Missing us, missing out. 50 years from now, what will we remember? 50 years from now, what will we have to treasure if we walk away from this? What will we have missed? 50 years, 50 years from now. God gave us this love, we need to see it through. The moment's ours, the choice is up to me and you.
from Ya, tepuk tangan dulu now. buat pasangan-pasangan yang semuanya ada di sini. Oke. What will our children say to us 50 year in your marriage? Apa yang anak cucu kita bilang ketika mereka diwisuda, mereka berlutut dan mereka katakan apa kepada kita? Nah, saudara, Tuhan membentuk sebuah bangsa melalui keturunan Abraham. Bagaimana Abraham melindungi keturunannya dari pencemaran, pembusukan jiwa dan rohani. Dalam Kejadian 24 ayat 3 sampai 5, 14 sampai 16 dan ayat 67. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara bisa membacanya. Saya mengambil beberapa ayat penting dari ayat itu. Ayat 4. Ceritanya bahwa Abraham ingin supaya anaknya mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan hidup, istri. Ayat 4 dikatakan engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi Abraham tidak mau keturunannya jatuh di sejarah yang lain. Kalau dia kaya, dia tidak mau sawah, sapi, emas dan lain-lain jatuh di tangan keluarga perempuan lain. Kalau bisa datanglah di saudara-saudara lain. Kalau di Jerman orang bilang tutu kalakek. Di Jerman mereka bilang tutu kalakek. Orang Jerman yang berbahasa rote bilang tutu kalakek. Dia ambil kalangan-kalangan sendiri supaya ya. Saya lihat yang rote-rote yang kepala. Nah, lalu berkatalah hambanya itu, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Dia bilang, kalau nanti itu cewek tidak mau, nanti beta yang bawa ke tempat anak pi sana. Tapi Abraham bilang tidak. Pokoknya tidak. Beta percaya lupi temukan. Lalu ayat 14 dia bilang begini. Kiranya terjadi begini. Wih, kiranya apa saudara? Kiranya apa? Nah, inilah kadangkala kita pakai. Kiranya terjadi begini. Ketika Tuhan tunjukkanlah jodoh saya. Ketika saya datang di gereja, saya berjumpa dengan 7 orang lagi. Saya berjumpa dengan 1 orang yang memakai jaket jeans. Tiba-tiba singer asar semua pakai jaket jeans. Maka dia bingung. Makanya suka itu yang minta-minta, Tuhan tunjukkanlah jodoh. Tuhan, kalau itu jodoh saya, biarlah orang yang datang ini adalah jodoh saya. Begitu dia beramin, saya turun dari atas oto. Tuhan, tak salah Tuhan. Nah, berarti dia dengar suara setan. Tidak ada yang bilang amin. Karena mungkin kita cari jodoh dulu sistem begitu. Sampai datang dia, tahu-tahu sapi maya yang lewat. Nah, ini bahaya. Bahaya kalau suka main tanda. Main apa? Tanda. Sebab orang dalam frustrasi, dalam tekanan, dengar baik-baik. Tai kucing dirasa coklat. Makanya jangan suka main tanda-tanda. Kecuali, apa saya bilang? You have full faith and full insurance. Kecuali seperti, nah ini Abraham. Kalau saudara mau pakai tanda, levelmu level Abraham. Levelmu level apa? Tidak tahu gereja, tidak tahu baca Alkitab, ambil level Abraham. Abraham itu kan levelnya level umat perjanjian, tokoh iman, the father of faith. Berapa banyak orang bercerai dan berkata, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Lalu kenapa sekarang kamu ada suami dicubit oleh istrinya, nakal. Kau bilang Tuhan kasih nakal. Nah, itu.
Jadi jangan suka main apa saudara? Suka tanda. Memang saya ketemu jodoh saya juga caranya supernatural. Sudah, saya nggak usah cerita saudara, nanti panjang. Ajak saya makan baru saya cerita saudara. Tapi bahaya kalau main apa saudara? Tanda. Nah main apa saja? Nanti saya kasih tahu saudara. Jangan takut. Wih, lalu bapak-bapak bilang, ayo Su, bukan untuk kamu. Untuk yang bujang. Dan bapak-bapak, ayo Su Pak John. Lu pikir beta omong ke seluna? Masa? Tandanya apa? 16 anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali. Wow. 67. Oke, sebelum 67, mereka minta supaya gadis itu dia yang datang. Cara temukannya, kalau dia datang, dia timba air, dia tegur kamu minum, dan dia kasih minum unta-unta. Betul. Tahu-tahu supernaturally, terjadi supernatural. Tahu-tahu itu Ribka datang kasih togor, om minum kok, ya minum. Om ini sekalian ya, beta kasih minum ini apa tuh namanya, unta-unta ya. Wow, begitu selesai kasih minum. Sini, lu anak siapa? My father's name is Batua. Papa saya namanya Batua dan dia punya keluarga. Ada yang namanya bisa dipanggil Om Bram. Hah, itu beb bos tuh mah. Karena Abraham yang suruh dia datang kok. Mari kotong ke rumah. Dan singkat cerita sampai di rumah bla 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 bla, sudah beres semua dan akhirnya ditanyakan. Ribka, kamu mau ikut Om ketemu dengan itu nyong yang dia ceritakan dengan saudara kita yang namanya Toh Abraham, Papa Abraham. Oh itu ya, yang suka cerita kalau ada arisan tuh ngomong-ngomong itu yang gosip-gosip itu. Oh bukan gosip, itu betul. Karena orang beranggapan arisan itu tempat apa? Itu. Bukan, itu betul, bukan gosip, betul saudara. Oke, singkat cerita, pulanglah dia dengan penuh keyakinan bahwa dia menemukan. Apa saudara? Menemukan, bukan mencari. Apa? Ini prinsipnya. Yang bujang-bujang, katakan, menemukan. Kok bapak-bapak bersuara? Ibu-ibu bersuara? Yang bujang-bujang, katakan bilang apa? Hei, kuat. Yang bujang-bujang apa? Menemukan. Bukan mencari. Mencari itu artinya bilang, ini dia kau bukan, ini dia kau bukan, ini dia kau bukan. Tahu cicak. Wah. Jadi temukan. Apa saudara? Temukan. Bukan mencari. Kita kalau mau kasih nikah anak kita jangan cari-cari di Facebook. Nanti ada jodoh online. Kalau ada jodoh online, utang online, tipu online. Betul ya? Jadi saudara lihat. Dia lobby, singkat cerita, Abraham mendapat calon. Nah Ishak kan tidak tahu. Ishak tidak tahu bukan? Tiba-tiba ayat 67. Dibawalah, kalau saudara baca ayat sebelumnya. Dari jauh, Ribka melihat. Dan dia tanya kepada Eliezer. Who is the handsome boy? Siapa yang ganteng tuh? Nah itu sudah tuh. Dia yang aku ceritakan. Langsung Ribka saudara yang kasih, angkat dia punya kerudung, dia tutup muka semuanya. Bukan pakai yuken kok jalan begini-begini. Bukan. Bukan. Sekarang kan begitu kan? Cari jodoh kan pakai yuken toh? Sana jauh kan? Dan kawin su. Tidak. Dia ambil kerudungnya, dia tutup mukanya. Sambil kalau dia orang Islam bilang, Bismillah. Kalau dia anak Tuhan dia bilang, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau dia karismatik bahasa roh, berasat paksa, patahkan, hancurkan roh yang salah-salah dalam nama Yesus. Amin.
Kan masing seorang respon berbeda toh? Bagaimana? Lanjutkan? Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian dihiburkan setelah ibunya meninggal. Hebat bukan? Saudara, ada orang bilang begini, beta sana cinta. Ketika Anda tidak cinta, itulah syarat bahwa Anda penuhi untuk menikahi dia. Lihat, orang yang sudah menikah saja yang tepuk tangan. Yang bujang-bujang pada saat yang saya tidak cinta dia. Saya mau kasih tahu, itu syarat paling pas. Kenapa? Pada waktu Ribka masuk, setelah dia bersama-sama, baru dikatakan Ishak mencintai dia. Kebanyakan kita sudah hambur love. Apa saudara? Hambur love. Hambur itu bahasa Indonesia, love itu cinta. Hambur cinta. Hambur cinta di mana-mana. Setelah menikah, nothing out of him. Karena cinta sudah dia hambur semuanya. Di tukang ojek dia hambur, tukang saksi dia hambur, di atas pesawat dia hambur, di sawah dia hambur, diurus izin dia, di kelurahan dia hambur, di permohonan simpan pinjam tak lupa kembali di koperasi dia hambur, ketemu orang di lampu merah juga dia hambur, ketemu orang mati juga dia takut. Jadi waktu dia menikah, no love to offer. Waktu menikah tidak ada lagi cinta. Makanya saya konseling saya kadang-kadang di keluarga, besan suka sama dia, besan cinta, nah itu paling pas menurut saya. Nah, saya omong ini, saya sudah punya cucu 2 dan saya sudah konseling ratusan orang, ini banyak-banyak saya berkati semuanya. Sebab kalau anak main cinta, cinta tuh fluktuatif seperti dolar Amerika kepada rupiah. Kadang naik, kadang turun, son mau naik. Pas turun son mau naik, beson rasa lah. Pas satu lewat begini, beta rasa dia. Berubah tuh. Jadi kamu bisa menikah seumur hidup 80 kali. Gara-gara cinta. Prinsip Abraham adalah menemukan pasangan hidup. Bukan mencari-cari pasangan hidup. Mencari-cari. Dia cari di pasar Impres, tidak dapat. Dia dengar ada Paris, dia ke Paris lagi. Ternyata kembali pasar Impres lagi. Ciri-ciri pasangan hidup yang sepadan dengan yang akan ditemukan. Apa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk kamu ini ya. Kamu jangan menyesal lagi. Woi, kalau beta, tidak. Kamu terima nasib sudah. Tapi yang bercerai, yang single-single, ini peluang untuk kamu. Wah. Bagaimana peran orang tua dan pemimpin rohani dalam menemukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka? Apakah sudah diganti dengan peran medsos zaman now? Udahlah, papa tahu apa? Papa main Facebook aja nggak tahu kok. Mama juta, mama bilang, IG itu apa tuh? Depannya IG artinya daging kering. Orang Instagram tapi di pemam santai itu daging kering. Oh, jadi biasa-biasa mama, lu beli IG 1 kilo dong. Nah, orang pikir mama tidak tahu Facebook, bapak tidak tahu Instagram, jadi Facebook atur. Kawan-kawanku sekalian yang single, bujang dan divorsi, dengar saya. Kamu jangan anggap enteng peran orang tua. Apalagi orang tua sekaliber saya, John Patrice Fangida. Kalau mama apa dengar?
sekarang medsos, ya, Facebook berperan sangat luar biasa. Sudut jodoh, corner jodoh, life partner corner, itu menawarkan orang sehingga bapak-bapak pun mencari jodoh lagi. Jodoh gelap, tapi uangnya jelas. Apakah anak-anak zaman sekarang masih mempercayai prinsip Alkitab ini? Yang bujang-bujang, masih kalian kau percaya prinsip ini bahwa otoritas rohani bisa menyelamatkan pasangan hidup kamu? Ada orang bangga cerita dengan saya, Kak John, urus beta su, kenapa? Inona sulariko. Maaf, lu pikir saya tukang kawin orang ke lari-lari orang? Jadi begini, sampai lari saya berkati. Oh. Pulangkan dia ke rumah. Masuk minta dengan cara resmi. Kalau mama siri, bos siri satu track. Oko mama, di koko saja. Saudara, peran orang tua itu penting. Amin, saudara. Tapi juga orang tua jangan manipulasi anak. Lihat ini yang kaya bilang, wih lu mau sudah terlalu lihat. Dia pegang itu kunci banyak, kunci oto rusak dan kunci banyak semua dia pegang. Lu lihat ya dia tuh, dia tuh bos itu. Ya, dia driver boss car. Jangan terjemahkan. Nah itu. Apakah budaya umum masyarakat Kristen masih kental seperti zaman Abraham? Atau katalah digendus dan sirna oleh drama Korea? Tampilan luar lebih diutamakan dari keselamatan rohani dan kesehatan jiwa. Menggantikannya. Begini saja sudah menggantikan. Saudara, yang pertama, temukan, yaitu satu keturunan. Yang pertama apa saudara? Satu keturunan. Artinya prinsip kepercayaan yang sama ada dalam hadirat Tuhan, lahir baru, sumodal. Saudara yang bilang begini, nanti menikah baru ajar dia sembahyang. Menikah itu bukan untuk kasih tobat orang. Menikah itu untuk membukakan orang itu. Jadi menikah itu akan menunjukkan bahwa dia tahu sembahyang atau berdosa, berdoa atau berdosa. Nah, menikah itu baru tahu. Kalau sekarang ini kadang-kadang dia begini-begini, dia begini-begini. Tapi itu akan menyulitkan kita. Jadi kita mesti pastikan satu turunan. Kadang-kadang yang cewek-cewek sekarang dong pilih mati. Dia anak Tuhan, mau mesti ganteng, mesti cantik. Cantik dan ganteng itu adalah tipu daya. Adalah apa? Lihat, kok bapak-bapak yang lebih semangat ya? Jangan, kenapa? Karena dalam sekejap orang bisa di-stare kegantengan dan kecantikannya. Sekarang tidak pakai orang semir rambut 2 jam, nggak pakai lagi, tatar begini, coklat hitam jadi satu, ganteng. Tidak pakai semir rambut, kok sili ini hidung sini bapak angkat, nggak pakai lagi, natural dari Jepang datang, mantap, mantap, centerpiece, son kelihatan botak, saudara guys. Itu manipulasi. Anak Tuhan tuh modal utama. Jadi kalau sudah datang, apalagi besok mau kalau nama itu apa? Samuel, Jonathan, Yohanes, kafir. Bayangkan saudara, kok kafir? Maksudnya saudara ganteng dibilang kafir, saudara nggak bayangkan. Duniawi amat. Rohani itu tidak. Saudara pakai belis coba ya saudara. Lihat tulisannya tepuk tangan tuh. Ruth pun calon, bisi birut. Tanya lu, bapak mau beta kasih lu berapa? Tapi saya bilang, lu berdoa, selalu tahu ketemu adat ini toh, 9 dulang.
Dia selalu, Papa John, Mama Mercy, saya siap untuk 9 dulang. Bayangkan saudara. Tapi kita tidak mencari dulangnya, sebab kalau orang bawa dulang saja. Yang penting rohaninya. Yang penting apa saudara? Rohaninya. Ya, saya ini bersyukur buat mama tuh nih mata tajam ini saudara. Dulu tuh saya pikul-pikul gitar, lain bilang Pantekosta, tapi mama bilang, sudah kalau Messi mau, setelah dia orang persekutuan tuh pasti baik. Ya betul kan? Kalau sesan baik pasti mamantu semungkin pikut gereja di hari Jumat atau hari apa saya kurang tahu. Mamantu pemata Raja Wali luar biasa. Walaupun saya kuli kosong, tapi di kuli kosong ada dolar dan Levi's. Wah. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Saya bawa semua bahkan mamantu saya ini saya baptis dia di Singapura, saudara. Saya kasih pakai dia baju renang baru saya baptis dia. Tapi saya tidak colok lama, saya angkat keluar, saudara. Saudara lihat, dapat dari mana anak mantu baptis mamantu? Itu terjadi karena saya percaya kerohanian saya mengalahkan yang lain-lain semuanya itu. Amin. Yang nomor 2, bekerja. Nomor 2 apa? Artinya bisa bertanggung jawab dan mandiri. Jam makan pokok, jam makan sertifikat rumah yang kamu pegang, dia gade dan tidak bisa tebus. Rumah 800 juta dijual 125 juta. Gara-gara bunganya 90%. Waspada. Kerja itu artinya dia mandiri. Bukan PNS saja. Ada ibu-ibu, bapak, pokoknya bepo anak PNS. Akhirnya itu anak tuh, PNS, beta pakai seragam. Halo, salam. Kota Kupang. Urus ke tempat PNS. Tahu-tahu honor habis kontrak, selamatlah yang kau. Nomor 3. Nomor berapa sekarang? Miliki visi, artinya mengikuti tujuan hidup yang jelas, dinamis dan berkembang seiring waktu. Istri kita itu, saudara, kalau Anda dapat pasangan hidup, saudara, mereka mungkin belum tahu banyak hal, tapi kalau dari Tuhan dalam pengertian, Tuhan kasih kamu akal sehat. Bukan dari Tuhan kesuruh dari langit, buka mata, tidak Pak. No. Tuhan kasih akal sehat untuk berpikir strategis. Berpikir apa? Yang bujang-bujang berpikir apa? Strategis. Wow. Strategis. Ini calon saya ini luar biasa. Keluarganya banyak di Kota Kupang. Artinya kalau susah masih ada yang bantu. Itu strategis. Namanya apa? Bila perlu cari Kota Kupang lampu merah di mana? Stop. Di situ ada keluarga. Strategis. Jadi istri, suami itu waktu menikah itu saling melengkapi, khususnya istri. Nanti istri walaupun kamu punya visi hebat, kamu harus mensupport. Jadi kalau suami tidak punya visi, jangan menikah, walaupun ganteng uang banyak. Dia harus punya tujuan. Kalau tidak uangnya, kemampuannya itu dihabiskan berfoya-foya. Kamu gigit jari. Jadi mesti tanya, selamat oke, kerja oke. Visi kamu kalau kamu menikah ini, perempuan berkata, apa yang saya dapat lakukan membuat kamu lebih maju lagi? Jangan bilang dia, lu jangan bikin beta macam-macam, lu lari ke rumah, lu saya ada rumah, beta juga ada. No. Itu manipulasi. Jangan. Kamu harus punya keyakinan. Sehingga suamimu kalau calonmu itu mengukur kamu tuh, dia lihat foto, lihat kamu buka Facebook, cari Instagram kamu, cari kamu punya tatapannya, langsung tuh dia tuh maju tak gentar. Karena dia tahu bahwa ini orang kalau saya menikah walaupun beli semahal, tapi nanti dapat tuh ratus kali lipat. Ada laki-laki bilang begini, beta mau istri yang mana? S1. Oke, S1. Skill apa? Oke, ini. Dia orang baik-baik. Dia gereja di karismatik. Dia harus begini. Oke, 5 ini. Lu bisa penuhi semuanya ini? Soalnya dengan iman. No. Itu berkembang. Seiring dengan bertumbuh, Anda bisa berkembang. Dan yang keempat, ini dia.
mencintai setelah menikah. Yang keempat apa saudara? Artinya total komitmen untuk memutuskan mencintai orang yang dinikahi. Mudah untuk menikahi orang yang kita cintai. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, 10 Desember bisa kita nikahkan seseorang. Tapi tidak ada istilah sesingkat-singkatnya mencintai orang yang kamu nikahi. That takes long so long time ago. Butuh waktu yang sangat panjang. Nah, Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya menemukan seseorang yang berasal dari sanak famili Abraham, keluarga cinta Tuhan, yang memiliki prinsip kepercayaan yang sama, beban yang seimbang. Apa itu beban yang seimbang? Hanya bisa sebaik telur. Kualitas kesinggelan pasangan. Bagaimana kamu di rumah? Kamu diperlengkapi, dipersiapkan. Saya sering bilang anak-anak kita yang laki-laki itu adalah suami orang, anak kita yang perempuan adalah istri orang. Kita harus perlakukan baik-baik mereka agar besok-besok mereka menjadi suami yang baik, istri yang baik. Yang kedua, kualitas dasar ditentukan oleh kualitas telur itu. Bagaimana kesinggelan kamu? Kalau kamu utuh sejak single, maka kamu juga utuh membawa di dalam keluarga. Yang ketiga, kualitas hubungan ditentukan oleh kepribadian masing-masing. Yang ketiga, pada saat kita memiliki dasar dadar atau telur yang sudah menjadi suatu masakan omelet atau dadar, kita tidak bisa memperoleh telur itu lagi. Betul ya saudara? Telur tidak akan kembali lagi menjadi telur setelah digoreng. Kita tidak bisa mempersalahkan pasangan kita karena kita salah satu dari telur itu. Saudara, beta ini sehat, lu menikah beta, lu gangguan jiwa, beta ini sehat. Nah, setahu beta gangguan, kenapa lu mau? Setahu kan telur busuk itu mempengaruhi telur yang baik, toh? Jadi ada orang bangga setelah menikah, saya ini sehat. Ibarat telur, dia ini telur baik-baik. Tapi kenapa mau join dengan telur yang busuk? Ayo. Joinnya tidak tanggung-tanggung 10-an tahun. Setiap orang punya peran dan tanggung jawab dalam hubungan. Mencoba untuk merubah pasangan kita sesuai dengan kemauan kita, ide kita, cita-cita kita, kemauan kita akan merupakan suatu usaha yang mendatangkan stres bertubi-tubi. Kamu akan stres gara-gara hanya memaksa pasanganmu. Jangan makan RW, jangan minum kopi, jangan merokok, jangan mama siri. Nanti jangan lipstick, jangan mandi, jangan keramat, jangan pedikur, takur, jangan bikin apa-apa. Rame kan? Benturan dari karakter yang berbeda-beda dari pasangan bisa saja terjadi, tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan hubungan, tapi sebaliknya mengampuni satu sama lain. Pengampunan adalah wadah kesempatan untuk kita berbenah diri, bukan menggunakan kebaikan pasangan. Saya harap Anda jangan mendengar ini. Ada diskusi perempuan-perempuan Kristen. Lu tahu nggak? Kalau menikah dengan laki-laki Kristen itu dan bisa kasih cerai ketong. Ya lu cerewet sa. Dong minta Superman, lu kasih Superman. Lu kasih permen. Dong mungkin cerai. Kalau dia itu Alkitab ada, kok jangan menceraikan. Buktinya? Apa? Benturan karakter ada. Tapi Anda tidak boleh menggunakan itu sebagai aduh, capek. Pernah dengar, saudara pernah dengar itu? Pernah dengar? Aduh, capek jadi suami. Pernah dengar itu? Bapak-bapak? Aduh, capek jadi istri. Istri pernah dengar itu? Ya, pernah dengar dari diri sendiri. Kenapa kamu capek? Karena kamu beranggapan bahwa benturan karakter itu adalah sesuatu bencana. Kenapa beta mesti menikah dengan dia? Kenapa kau beta suami begini? Kenapa beta? Justru karena kita benturan karakter itulah yang nanti membuat Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Nah, jadi bagaimana? Saya akan akhiri dengan ini.
Bagaimana dengan cinta pernikahan? Pertama, pernikahan bukanlah dua orang berkumpul bersama. Kamu yang berkumpul lalu kerbo yang disalahkan. Nggak boleh. Kamu mesti mengerti ini. Pernikahan adalah benturan antara dua budaya, dua memori, dua nilai, dua moral, dua kebiasaan, baik atau buruk, dan dua pengalaman. Itu benturan, tes. Dan mesti sadar ini. Saat kita hadapi cobaan, kita mesti bertanya, apakah memori saya akan happy? Makanya kenapa dia bilang jangan berzina. Jangan berzina itu bukan Tuhan melarang keinginan kita disalurkan, bukan. Jangan berzina artinya Tuhan menampai memori-memori kita ini jangan diisi dengan pengalaman-pengalaman yang membuat kita jengkel dan marah dan pahit. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita tidak lagi mengisi pikiran kita dengan kebencian, kemarahan. Bayangkan kalau engkau penuh dengan rasa tertuduh dan bersalah, penuh dengan rasa kemarahan kepada orang lain. Bayangkan, menyalahkan diri sendiri karena tertuduh, marah orang lain karena tidak mengampuni. Ini membuat kamu tidak happy. Dan yang ketiga, pernikahan adalah akomodasi bagi kehidupan orang lain yang indah. Apakah kamu menjadi satu rumah, home, bukan house, home? Apakah saya menjadi home, akomodasi, the wonderful accommodation for another life? Apakah saya menikah, saya akan menjadikan home bagi pasangan saya? Apakah istri saya, apakah suami saya? Mereka aman jatuh di tangan saya, aman bersama saya, atau mereka was-was? Jangan-jangan. Yang keempat, itulah sebabnya membangun sebuah pernikahan yang kuat membutuhkan waktu, sabar, dan penyesuaian. Sabar dan apa? Omong kuat, sabar dan apa? Sabar dan penyesuaian. Katakan, sabar dan penyesuaian. Itulah saya. 2, 3. Tidak pakai itulah saya. Ulang. 1, 2, 3. Sabar dan penyesuaian, itulah saya. Gak bisa balik tangan. Andalan berdoa. Beta sudah berdoa, kenapa suami sudah berubah? Jangan pakai doa, pakai cium, nanti dia akan berubah. 2 pertanyaan penting. Jika Anda tahu semua tentang Anda, apakah Anda akan menikahi Anda? If you know all about you, will you marry you? Bisakah Anda tinggal bersama Anda selama sisa hidup Anda? Kamu saja tidak suka diri kamu sendiri. Kamu saja tidak suka bau badan kamu. Kamu saja tidak suka bau mulut kamu. Kamu saja tidak suka cara tidur kamu yang suka babak kiri kan tidur di utara balik di selatan. Kamu suka tidur jatuh di bawah kolong tempat tidur. Kamu suka begitu, kira-kira kalau pasanganmu menikah waktu dia tidurnya, papa cari papa di bawah kolong tempat tidur. Dengan diri kamu sendiri saja kamu tidak happy. Lalu ketidakbahagiaan kamu tawarkan ke orang lain. Nih nikahi aku. Tidak. Dan hari ini saya akan berdoa. Dan saya percaya. Doa yang saya mau lakukan adalah mendeklarasikan. Amen. Yang bujang-bujang. Kamu ditopang oleh bapak-bapak. Katakan begini. Saya mendeklarasi. 2, 3. Saya akan menemukan pasangan hidup saya. Sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di hati saya. Amen. Nah, sekarang yang sudah menikah, ada satu kabar gembira. Kita punya pengharapan yang luar biasa. We have living hope. Kami punya pengharapan yang akan membuat kita dalam keadaan stres, dalam keadaan gundah gulana, melewati lembah kekelaman, melewati tantangan-tantangan. Ada yang mungkin pasangannya sakit, mungkin suaminya sakit, istrinya sakit, mungkin suaminya ada masalah ekonomi, mungkin istrinya ada masalah keluarga, ada banyak hal yang seolah-olah lembah kekelaman mewarnai kita. Tapi dengar, kita punya harapan dalam Yesus Kristus Tuhan. We have living hope. Come on. Great the
that lay between us. How high the mountain I could not climb. Kita punya In kesempatan desperation, di dalam Yesus. I turned to heaven and spoke your name into Dia mengenal engkau the ketika engkau night. berada dalam malam kegelapan. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my Atau soul. dipisah, atau The work is finished, ada the pengharapan. end is Ada pengharapan. written. We have the living hope. Jesus Christ, Kuasa, my living the power hope. of the Holy Ghost bringing healing to the broken heart. Kuasa Roh Kudus membawa could kesembuhan bagi mereka yang patah hati, mereka yang mengalami Great kematian. mercy, Percaya kuasa heart Roh could Kudus fathom, pemulihan such terjadi. boundless Come grace. on. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Mari bangkit berdiri saudara yang The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. You live for Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Closest morning, you have broken every chain. There's salvation in your name, Hallelujah. Jesus Christ, my living Oh, haleluya. Hallelujah. Mari, hampiri dia saudara. Anugerah yang cukup, anugerah yang memulihkan engkau. Dia mengangkat engkau, dia mengasihi engkau. There's closest memory, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living One more time, Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Haleluya. Come on, come on. Healing, healing. Kesembuhan terjadi bagi pribadimu. Kesembuhan terjadi bagi singlenessmu. Kembali temukan singleness. Kembali temukan singleness. Oh, all is well. One more time, Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Pemulihan terjadi atas hubungan saudara. Yang mati dibangkitkan kembali. Yang terpisah disatukan kembali. Kau yang terluka disembuhkan. Engkau tertolak diterima. Engkau yang tidak tahu tujuan hidup hari ini. Engkau pulang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan punya rencana ada dalam hidup. Amin, amin. Haleluya, amen. Bagi yang ragu-ragu belum tahu selamat atau tidak, mati ke surga atau neraka, belum tahu, ikut doa saya. Katakan begini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lahirkan saya kembali bangkitkan saya jadi kembali. anak Tuhan. Engkaulah juru selamat saya. Engkaulah juru selamat saya. Sucikan segala dosa saya. Sucikan segala dosa saya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Doa ini menyelamatkan engkau.